Banyak orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Masa kita bacain obat, bacain aja bisa sembuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih mempertemukan kita bersama-sama di majelis ini, majelis yang barokah, majelis yang insya Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita dan Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tahfidz Quran Al-Karim surah An-Naba. Kemarin kita sampai ayat 6, insyaallah kita akan nambah 2 ayat. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan mengulangi dulu hafalan yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu 2 ayat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 6. Insyaallah kita ulangi dulu. Setelah itu baru kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Baik, kita ulangi bersama-sama dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Seperti sebelumnya, seperti yang sudah saya pernah bahas, bahwa ketika kita baca Al-Quran, maka kita perhatikan temponya atau kecepatan bacanya. Jadi kalau seandainya bacanya pelan, maka harus pelan semuanya. Tidak boleh pelan satu paragraf atau satu ayat, setelah itu ayat yang lain dipercepat, walaupun itu ayatnya tidak ada panjangnya. Jadi nggak boleh juga. Jadi kalau memang pelan harus kita pelankan, kalau memang cepat harus kita cepatkan. Jadi istilahnya itu nggak boleh dipelan cepatkan atau dicepat dan dipelankan. Seperti itu. Walaupun ketika dipelankan itu, kalau dipercepat itu tidak ada panjangnya di situ. Itu juga termasuk dalam bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Baik, kita mulai dari satu persatu. Silakan ditutup Al-Qurannya. Setelah itu dihafalkan dari ayat pertama sampai ayat ke-6.
itu bismillah. Ya. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Ahsanta, barakallahu fiik. Sudah bagus. Maka hurufnya juga punya peningkatan yang bagus. Temponya saja. Ya, temponya juga sudah bagus. Cuma ada sedikit ragu-ragu. Yang ragu-ragu yang pertama, yang kedua kebiasaan bagus, maksudnya bacaan yang sudah bagus tadi itu harus dipertahankan. Nah sampai bagus sekarang nanti ketika baca ayat yang lain atau baca bacaan yang lain, maka tempo ataupun maka hurufnya menjadi dengan baik. Masyaallah, barakallahu fiik. Silakan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Baik, sekarang huruf ain saya lamun huruf ainnya diperjelas lagi. Setelah itu huruf bo, huruf bo harus beda antara bo dengan bo. Nah, huruf bo itu hanya ada di bahasa Arab, makanya agak sedikit susah di huruf bo. Tapi insya Allah jangan sampai kembali dengan huruf bo dengan bo. Nah nanti kalau kembali jadinya bo seperti itu. Asalkan sudah banyak juga peningkatan. Barakallahu fiik. Selanjutnya tadi ketika baca kalla saya'lamun sudah bagus, tetapi kayaknya masih kebalik-balik antara huruf hamzah dan huruf ain. Jadi anin naba'il bukan anin naba'il, tapi anin naba'il. Kalau huruf ain semua nanti anin naba'il 'azim. Huruf ain semua, tapi di situ ada huruf ain, anin, setelah itu ada huruf hamzah, naba'il, setelah itu baru ada huruf ain lagi, 'azim, seperti itu. Jadi kalau seandainya huruf ain semua, anin naba'il, kelihatan 'azim lagi. Jadi naba'il bukan naba'il. Itu setelah itu huruf za,
alladzi hum. Tadi masih baca al-launi. Setelah itu ada sedikit ja-nya, allazi. Seperti itu. Jadi dihilangkan allazi. Nanti di pelajari lagi. Ada huruf da, huruf ain, huruf da, huruf a, hamzah, dan huruf satu lagi kha. Mukhtalifun. Beda mukhtalifun dengan mukhtalifun. Itu beda. Nanti beda artinya. Mukhtalifun dengan mukhtalifun. Jadi dibacakan mukhtalifun. Sebenarnya bacanya mukhtalifun. Seperti itu. Sudah bagus. Alhamdulillah sudah punya peningkatan yang banyak. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti. Karena kalau seandainya berhenti, nanti kembali lagi ke kebiasaan yang lama, yaitu salah. Jadi harus diulang lagi ataupun dibaca dengan ayat yang lain, tapi dengan huruf yang benar, seperti halnya yang sudah kita pelajari. Baik, kita masuk ke dalam ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengulangi 3 kali pertama. Setelah itu kita bareng-bareng. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Saya ulangi sekali lagi. Wal jibala autada. Saya semuanya mengangkat suara dan buka mulutnya. Nanti kalau seandainya nggak buka mulutnya, maka di mulutnya tak masuk. Bareng-bareng. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Jangan ditutup mulutnya. Kalau seandainya ditutup masuknya huruf to tadi. Autada to. Tapi tada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. La tidak baca. Wal jibala Wal jibala autada. Wal jibala autada. Bagus. Kita coba dulu sebelum kita hafalkan. Kita coba dulu satu persatu biar kita tahu kesalahannya mana, kita perbaiki. Setelah itu baru kita hafalkan. Silakan. Wal jibala autada. Sekali lagi. Wal jibala autada. Ketika huruf ya, jangan ada istilahnya itu huruf hamzah ya, autada, da. Jadi harus da, autada. Kalau seandainya kita putuskan dengan menekan, maka huruf hamzah yang keluar. Autada itu ditekan, sehingga setelah huruf da ada huruf hamzah, dan itu salah. Autada seperti itu aja. Da. Wal jibala autada. Silakan. Wal jibala autada. Oke. Sudah lumayan. Nanti dibiasakan. Ini biasanya kita belajar alif bata, alif ba ta sa. Itu sebenarnya nggak boleh ada huruf hamzah di akhirnya.
alif ba, ta sa, seperti itu. Ada ba, ta, sa, itu salah. Karena sebenarnya kalau seandainya seperti itu, maka di akhir daripada huruf yang kita ucapkan itu ada huruf hamzah. Seperti nabail. Nabail itu kan ada huruf hamzah tadi. Sama juga seperti itu. Ba, ta, itu ada huruf hamzah di akhirnya. Maka jangan dibiasakan. Ini sudah terbiasa sepertinya. Karena ketika saya lihat ada beberapa yang membaca, kelihatan kalau seandainya dia hurufnya itu terpisah, maka di akhirnya itu ada huruf hamzah dan itu salah. Seperti azwaja, seperti azwaja, seakan-akan di akhir huruf ja itu ada huruf hamzah dan itu salah. Jadi jangan ditambahkan yang tidak perlu, dipanjangkan sesuai saja dan jangan diakhiri dengan huruf hamzah setiap hurufnya. Baik, silakan selanjutnya. Wal jibala autada. Masih ada hurufnya. Da. Wal jibala autada. Da. Gitu. Tapi jangan dipanjangin. Da seperti hanya mukhtalifun itu panjang. Tapi ini enggak terlalu panjang karena fathah dia. Jadi autada gitu. Jangan ada da huruf k di akhirnya. Autada d a k da seperti itu. Hilangin huruf k-nya atau hilangin hamzahnya. Autada seperti itu. Silakan sekali lagi. Wal jibala autada. Masih ada. Kerasa kan? Kerasa maksudnya kerasa ada huruf hamzahnya dia kan? Nanti dihilangkan. Autada seperti itu. Jangan ada huruf hamzah di akhirnya. Sama nanti kalau seandainya kita ajarin orang lain atau misalkan kita mau mengajarkan orang yang lebih muda, misalkan mereka belajar alif bata, nanti kita awali dengan alif bata, jangan alif ba ta ta, salah. Karena kebiasaan orang belajar alif bata pasti seperti itu. Ayo baca alif ba salah. Ba ta ta, cukup seperti itu, jangan ditambahkan huruf hamzah di akhirnya. Baik, barakallahu fiik. Nanti diulangi lagi bareng-bareng nanti insyaallah. Silakan selanjutnya. Wal jibala autada. Oke, nggak kedengaran itu, akhirnya ditahan kayaknya. Ini tanggapannya lagi serang. Oh iya. Baik. Agak sedikit nanti di autada juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kesalahan kita. Jadi ketika kita baca lagi, oh ini salah ya tadi. Ada yang sambel ya? Hah? Ada yang sambel. Jangan apa namanya? Jangan ditahan yang pertama. Setelah itu jangan diseret. Setiap bacaan itu biasanya diseret. Wal jibala itu diseret semuanya, hampir semuanya itu diseret. Wal jibala itu salah semuanya. Jadi sekarang kita benerin dulu, baru kita hafalkan. Baik, bisa diulangi sekali lagi. Wal jibala autada. Oke, nanti huruf hamzahnya di akhir daripada adanya dipotong, dihilangi, ya, dibiasakan dulu. Nanti insya Allah bisa. Baik, kita bareng-bareng membacakan 20 kali. Setelah itu kita coba untuk membentuk Al-Quran kita. 1, 2, 3. Wal jibala autada, wal
jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada, wal jibala autada. Oke, alhamdulillah sudah kita ulangi 20 kali. Insyaallah kita minta kepada Allah untuk dimudahkan untuk dimasukkan ayat ini ke dalam hati-hati kita, sehingga dia tidak akan lupa lagi dan bisa kita bawa ke dalam sholat kita. Baik, kita coba satu persatu dengan tanpa melihat mushafnya. Silakan. wal jibala autada, Oke, selanjutnya. wal jibala autada, Oke, yang kedua ya. Selanjutnya. wal jibala autada, Oke, sudah bagus. Semuanya sudah bagus. Sekarang kita mulai dari amma yatasaalun sampai wal jibala autada. Boleh dilihat Al-Qur'annya, tapi kalau seandainya sudah dihafalkan, boleh ditutup Al-Qur'annya. Jadi sekalian kita mereview kembali apa yang sudah kita hafalkan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Oke, sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Ini kira-kira kalau disuruh satu persatu bisa? insyaallah. Insyaallah. Bisa Mak? insyaallah. Insyaallah. Baik. Mau satu persatu dulu atau kita tambah satu lagi baru kita ini? satu-satu. Satu-satu dulu. Oke, boleh.
sekalian nanti review. Jadi semakin banyak kita ulangi, semakin banyak semakin bagus dalam hafalnya. Baik, sampai wal jibala autada. Silakan. Langsung ayat aja. Amma yatasa'al. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Oke, masalah barakallahu fiik. Selanjutnya amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. oke, selanjutnya Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. oke, barakallahu fiik. Bagus, sudah lumayan. Alhamdulillah. Tinggal nanti disebutkan. Sebelum itu kita tambah satu ayat lagi. Jadi insyaallah dua ayat tidak memberatkan. Tapi kalau seandainya sudah terlalu banyak juga, harus semakin sering diulangi. Jadi semakin sering diulangi, semakin sering, maka dia akan semakin nyantol. Jadi sering-seringlah mengulangnya. Makanya sebenarnya tujuan dari kita tahfidz ini untuk mengganti ayat-ayat yang biasanya kita baca dalam sholat itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kita ganti dengan ini, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, sampai ayat berapa kita baca? Sampai ayat ke-8. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Allahu akbar. Seperti itu. Jadi kita ganti yang biasanya kita baca dulu, ganti dengan amma yatasa'alun. Baik, kita tambah satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum jangan baca azwaja. Jadi huruf za bukan huruf qaraah. Jadi jangan dibaca azwaja. Wa khalaqnakum
tapi dia nggak terlalu besar karena dia kalau sughra wa khalaqna begitu, bukan besar ya. Jadi nggak kita baca wa khalaqna, nggak. Karena dia berada di tengah kalimat, maka kita baca sughra wa khalaqnakum azwaja. Oke, sekali lagi wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Masih ada azwa, jangan azwaja. Ada apa namanya? Istilahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kayak getaran, ada getarannya, cuman dia tidak dipantulkan. Azwaja. Itu masih ada pantulan. Itu pantulannya z itu. Jadi hanya seperti itu, hanya getaran saja tanpa ada pantulan. Baik, kita coba satu persatu. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Oke, huruf Z-nya jelas ada getarannya. Huruf Z. Idza zulzilatil ardu zilzala. Jadi ada getarannya di huruf Z. Beda dengan Z. Alladzi, tidak ada getaran. Alladzi. Ada getarannya. Istilahnya itu di makhraj hurufnya itu kita tekan lidahnya itu sehingga keluar getaran di lidahnya. Azwaja tanpa dipantulkan, bukan z-nya itu jadi pantulan, salah. Jadi azwaja. Oke, silakan selanjutnya. Wa khalaqnakum azwaja. Hasan, barakallahu fi. Zanya nanti jangan sampai ketukan aja. Azwaja. Oke, silakan. Wa khalaqnakum azwaja. Yang lagu. Kalau lagu tersalah semua. Diqa, wa khalaqa, wa khalaqa. Di huruf qa dipantulkan. Wa khalaqa, wa khalaqna, wa khalaqna gitu. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqna, wa khalaqna, wa khalaqna. Khalaqnakum azwaja. Azwaja. Oke. Nanti huruf qa dan huruf za. Azwaja. Huruf za dan huruf za yang belum terlalu ini. Wa khalaqnakum azwaja. Oke. Sudah lumayan. Sekarang kita hafalkan 20 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja.
khalaqnakum azwaja wa 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 khalaqnakum azwaja. Alhamdulillah, sudah kita ulangi sampai 20 kali. Sudah bisa kira-kira? Jadi beda-beda orang, beda-beda personal, beda-beda cara menangkap. Jadi ada orang yang bisa menangkap sekali dibaca saja sudah bisa dihafalkan. Ada orang yang butuh sampai 5 atau 10 kali bisa dia hafalkan. Ada orang yang 20 kali bisa dihafalkan. Ada orang yang di atas itu, apakah itu 30, 40, 50 sampai 100. Jadi kita takar sendiri. Kalau seandainya dalam takaran kita baca 5 kali sudah bisa, maka alhamdulillah Allah memberikan rahmat yang begitu besar, kita bisa menangkap secara cepat, dan itu harus kita pertahankan dengan apa? Dengan tidak bermaksiat. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya kita butuh, misalkan yang kita pelajari itu 20 kali, kita butuh sampai 70 kali. Berarti itu PR bagi kita. Misalnya kalau seandainya 20 kali itu nggak masuk, harus sampai 70 kali. Berarti nanti di rumah ditambah lagi 50 kali lagi, sehingga totalnya jadi 70 kali. Insya Allah 70 kali itu saya sudah bisa hafal. Nah, ketika itu juga sudah bisa kita setorkan seperti itu. Jadi beda-beda orang, beda-beda kadar menangkapnya. Ada orang yang cepat menangkap, beberapa kali dibaca langsung menangkap. Ada orang yang memang butuh pengulangan yang banyak, sehingga itu PR bersama. Kalau seandainya kita takar sendiri kita bisa sampai 20 kali, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kita takar lagi, apakah 50, 100, 150 dan lain sebagainya. Baik, kita ulangi dari awal sampai wa khalaqnakum azwaja. Setelah itu kita hafalkan dari pertama sampai ayat ke-8. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Alhamdulillah, sudah bisa kira-kira? Insyaallah kita coba dulu. Kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa, dilihat dulu Al-Qur'annya. Nanti sampai di rumah berarti PR sendiri, diulangi lagi sampai kadar kita bisa. Misalkan kadarnya itu sampai
60, 70, berarti ulangi lagi, tambah lagi beberapa kali lagi. Setelah itu baru disetorkan. Baik, silakan. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Jadi jangan sampai kita kita katakan, tapi jangan sampai dipatuhkan. Ya, bi azwaja. Oke, silakan selanjutnya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Asada, barakallahu fiik. Silakan nanti di ruang lagi. Bagus, sudah lumayan bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya Amma yatasa'alun. di amma ditemukan amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Oke, baik. Sudah lumayan. Memang lagi kurang sehat. Ya, Oh ya. kan? Tenggorokan ya. Kalau tenggorokan agak susah Iya. karena sebenarnya pusatnya Apa susah? ketika tenggorokan ini, jadi makhluk huruf yang lain juga terganggu biasanya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya Al-Quran itu menyembuhkan. Artinya kalau seandainya kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah syifa, maka biasanya orang tidak akan meninggalkan Al-Quran kalau dia sakit. Karena ternyata dalam banyak kasus bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka penyakit itu akan hilang. Penyakit apapun dia itu, penyakit tidak enak badan, demam atau sakit kepala, bahkan ada penyakit-penyakit yang serius seperti kanker atau sakit-sakit lambung dan lain sebagainya, itu bisa diobati. Tinggal kita percaya atau tidaknya, itu saja. Tinggal kita percaya atau tidaknya. Banyak orang yang
mengatakan bahwa nggak mungkin Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Masa kita bacain aja bisa sembuh? Tetapi ternyata ada sebuah kasus yang unik. Jadi ketika itu ada seorang anak dan bapak. Jadi anaknya itu lagi sakit. Kata bapaknya, ada orang yang bisa menyembuhkan. Gak tahu orang itu bisa menyembuhkan apapun dengan Al-Quran. Lalu si bapak itu pergi antara ragu iya dan tidak. Antara ragu iya dan tidak bisa menyembuhkan. Tapi dia mendengar ada orang-orang yang bisa disembuhkan. Artinya dengan wasilah itu disembuhkan. Lalu datang orang itu, dibacakan ayat Al-Quran kepada anak itu. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, ditanya sama bapaknya, wahai tabib, saya katakan tabib itu ya dokter, bagaimana mungkin apa yang kamu baca itu bisa menyembuhkan? Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Melihat kamu tidak melakukan apapun terhadap anak saya, sedangkan kamu hanya hanya membaca saja, dan semua orang bisa sebenarnya. Lalu dikatakan, kalau seperti itu kamu adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, kamu munafik, kamu bohong, kamu berdusta, kamu semuanya dibilang. Ketika dikatakan seperti itu, jadi tabib ini mengatakan kepada ayahnya itu, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu pencuri, kamu semuanya dikatakan yang buruk-buruk, kamu pemaksiat, kamu mukul orang, kamu ini. Marah si bapak itu. Loh, kenapa kamu mengatakan kepada saya? Kenapa kamu ngata-ngatain kepada saya? Kamu mau apa? Kamu mau berantem? Kamu maunya apa sih? Gitu. Seperti itulah Al-Quran. Seperti saya hanya berkata-kata kepada kamu, kamu bisa emosi kepada saya dan naik darah kamu. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu hanya saya bacakan kepada anak kamu, insya Allah dari wasilah dia bisa kembali beraktivitas dan sembuh. Terkejut, dia juga. Ternyata hanya dikatakan seperti itu saja. Dia naik darah, naik pita, mau ambil golok itu mau berantem. Padahal apa yang dia katakan itu juga kata-kata kan? Kata-kata, kamu ini berbohong, kamu ini berdusta, kamu ini semuanya dikatakan adalah kata-kata. Kenapa kamu yang saya katakan itu kamu percaya, sedangkan ayat Al-Quran sendiri yang saya bacakan itu kamu tidak percaya? Seperti itu. Akhirnya sadar, oh iya, ternyata memang benar apa yang dikatakan tabib ini, bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Akhirnya terbukti memang anaknya itu besoknya langsung sembuh, karena memang wasilah daripada Al-Quran. Intinya, kalau seandainya memang kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan dia adalah syifa, penyembuh, insya Allah akan sembuh. Tergantung kepercayaan kita seberapa besar. Kalau seandainya kepercayaan kita itu sebesar ya antara 50 dengan 50, ya sembuhnya juga 50-50, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita percaya bahwasanya 100%, tiba-tiba kita nggak sembuh, bukan salah Al-Qurannya, salah kita. Berarti mungkin ada ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang salah kita baca, atau ada waktu di mana ketika kita membaca Al-Quran kita lagi berhadas. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan salahkan Al-Qurannya, jadi salahkan diri kita. Kalau seandainya kita percaya, insya Allah kita sambung Al-Quran itu dengan sukacita dan percaya bahwasanya itu bisa menjadi penyembuh, insya Allah 100% yakin. Bahkan sekarang ada
penyakit-penyakit yang besar seperti COVID dan lain sebagainya, itu bisa menyembuhkan dengan Al-Quran, bisa disembuhkan hanya dengan Al-Quran. Tiba-tiba banyak orang Islam yang di barat sana masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Dia terserang penyakit COVID, tiba-tiba ada orang mengatakan, kamu dengerin ini aja, insya Allah imun kamu akan naik dan kamu akan sembuh. Ternyata benar. Dia dengerin aja, bukan dia bacain, dia dengerin aja, dia sembuh. Bagaimana tidak dia memilih Islam sebagai agamanya, bahwasanya wahyu ini tidak ada keraguan. Al-Bafi mudah dimuntahkan, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Manusia seluruhnya, umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi dan sebagainya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.